Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait implementasi kode etik kejaksaan dalam etika profesi hukum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri beserta teman-teman saya yang ada di sini. Saya sendiri Adil Muhammad Firdaus Mansur, NIM 811141731. Ada teman-teman saya, Anas Habibun Nasir, NIM 8111114174143, Andika Bangun Sanjaya, 811141727. Lalu ada Andrian Yoga Pangestu dengan NIM 81114173397. Ada Arif Febriana dengan NIM 81114170096. Lalu ada Fahri Surya Hendrianto dengan NIM 81114172241. Dan yang terakhir ada RD Putra Sofana dengan NIM 81114172245. Sebelumnya akan saya mulai terlebih dahulu terkait kenapa kita membahas tentang implementasi kode etik kejaksaan dalam etika profesi hukum. Benar. Nah, awalnya terkait nilai dan etika. Nilai dan etika sendiri itu merupakan hal-hal penting bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini sangat berpegang teguh pada nilai-nilai luhur serta kebiasaan-kebiasaan yang sangat arif dan bijaksana. Nilai sendiri memiliki definisi, yakni adalah sesuatu yang dijadikan sesuatu pedoman agar kehidupan kita bisa selalu berpegang pada nilai-nilai kebijaksanaan. Dan etika sendiri itu merupakan bagian tuntunan atau peraturan-peraturan secara moral yang berlaku di masyarakat. Nah, salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi, di mana salah satu profesi yang akan kita bahas adalah profesi jaksa. Mengenai profesi jaksa sendiri sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menggariskan bahwa yang dimaksud dengan jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan pengadilan. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Selanjutnya, di dalam permasalahannya, kami membahas yang pertama bagaimana dasar etika profesi hukum kejaksaan, bagaimana implementasi kode etik kejaksaan, dan bagaimana cara mengantisipasi tindakan melanggar etika profesi oleh jaksa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Anas Habibun Nasir. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah dasar etika profesi hukum kejaksaan, yaitu jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan, bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Peraturan 067 garis miring A garis miring
JA-07/2007 tentang kode etik perilaku jaksa. Yang pertama adalah menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Jaksa harus mengikuti peraturan yang berlaku pada saat ini. Yang kedua adalah menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga adalah mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang terakhir adalah bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Secara jaksa harus berpendirian terhadap dirinya sendiri tanpa gangguan dari orang lain dan tidak boleh takut dengan ancaman seseorang. Ada lagi juga tentang kode etik perilaku jaksa, antara lain adalah bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak boleh berpihak kepada salah satu tersangka karena tersangka masih ada hubungan dengan jaksa. Yang kedua adalah memberitahu dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Selanjutnya adalah membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya adalah mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya adalah menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Capipun. Selanjutnya adalah yang pertama menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Lalu menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Lalu bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Lalu bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Lalu kita akan jelaskan mengenai larangan kejaksaan dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Yang pertama, menggunakan jabatan dan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Lalu yang kedua, merekayasa fakta-fakta hukum dan penegakan perkara. Ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Keempat, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubung dengan jabatannya. Kelima, mengenai perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Yang keenam, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Dan yang terakhir ke-8, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknisi perkara yang ditangani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu terkait implementasi kode etik kejaksaan. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan nomor 67 nomor 7 tahun 2007 tentang kode perilaku jaksa maupun dalam kode etik kejaksaan terdapat doktrin trikarma, adiaksam, dan mukadimah, yaitu yang termuat juga ada unsur-unsurnya yaitu catur asana. Catur asana adalah 4 landasan yang mendasari eksistensi berupa peranan, wewenang, dan tindakan kejaksaan dalam mengemban tugas baik di bidang justisial maupun di bidang non-justisial, serta maupun di bidang yudikatif maupun eksekutif. Keempat itu adalah landasan ideal, yaitu yang pertama adalah dasar negara berupa Pancasila, serta landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
landasan struktural Undang-Undang Pokok tentang Kejaksaan, dan juga landasan operasional yang berupa perundang-undangan lain yang masih bersangkutan. Seperti kasus pelanggaran kode etik jaksa, yaitu kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang didakwa telah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $500.000 Amerika atau jika dirupiahkan senilai 7,4 miliar untuk pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Selain itu juga ada lagi yaitu jaksa di Kejaksaan Negeri di Yogyakarta yang terjerat kasus suap terkait proyek rehabilitasi saluran air bersih di Jalan Dr. Supomo yang dilelas oleh Dinas PU Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Selain itu juga ada lagi kasus suap yang juga menyeret seorang jaksa bernama Faryal terkait suap kuota gula impor yang diduga menerima suap senilai 365 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Saferiandi Sutanto terkait perkara kuota distribusi gula impor non-SNI. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini dituliskan bahwasannya menurut Abdul Qadir Muhammad terdapat beberapa alasan yang mana penegak hukum itu dapat melakukan pengabaian profesi hukum atas kode etik profesinya. Ada 3 hal di sini yang menjadi alasan. Yang pertama itu karena adanya pengaruh jabatan, yang kedua itu karena adanya pengaruh konsumerisme, dan yang ketiga itu ada pengaruh lemah iman. Kemudian ada solusi yang dapat ditawarkan untuk menciptakan penegakan kode etik profesi hukum yang baik, antara lain adalah pertama dengan terkait dengan jabatan. Maka di sini perlu ada sistem promosi jabatan berdasarkan merit system. Artinya promosi jabatan untuk jaksa yang memiliki prestasi atau track record baik saja, bukan berdasarkan upeti yang diberikan kepada atasan atau bagian pembinaan dan kepegawaian yang sudah menjadi rahasia umum menjadi praktik yang terjadi di instansi kejaksaan. Yang kedua itu terkait dengan konsumerisme. Perlu diterapkan juga bahwasanya pemberlakuan sanksi sosial pada pelanggar kode etik profesi jaksa di sini itu sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah kepada calon pelaku baru lainnya untuk melakukan pelanggaran. Sanksi sosial itu kan bisa misalnya berupa pelaku dihukum kerja sosial, membersihkan jalanan dengan memakai pakaian pelanggar kode etik, dan ditonton oleh khalayak ramai di jalanan. Yang ketiga itu terkait dengan lemah iman di sini, maka perlu diterapkan pendidikan agama yang baik dan benar tentunya. Salah satu praktisnya bagi pelanggar kode etik dapat dilakukan pembinaan dengan pendidikan di pesantren bagi yang beragama Islam. Dan bagi yang non-Islam dapat dibimbing oleh pemimpin-pemimpin atau pemuka agama melalui asrama sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sehingga diharapkan itu dapat berbuat jujur dalam menjalankan profesi kerjanya masing-masing. Dalam antisipasi suap pada ranah kejaksaan di Indonesia, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam peraturan kejaksaan tersebut disebutkan yang memiliki antara lain. Pertama, jenis untuk mendukung penerapan dan gratifikasi. Yang kedua, menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan penerimaan gratifikasi. Yang ketiga, meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Yang keempat, menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi. Yang kelima,
Lakukan rekapitulasi laporan verifikasi kepada KAP secara periodik 3 bulan. Yang keenam, menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan kebijakan pengendalian gratifikasi pada Jaksa Agung secara jenjang. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi, melakukan penerimaan, penyimpanan, dan atau pemeliharaan barang gratifikasi sampai adanya penetapan status tersebut. 9. Melakukan pemetaan mitra penerimaan dan pemberian gratifikasi. Dan yang 10. Lakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. Sekian presentasi demi. Baik. Ya, Kesimpulannya adalah mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Fahri. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian etika profesi kejaksaan memiliki doktrin yang dinamakan Trikarma Adiyaksa Mukadimah. Doktrin tersebut mempunyai salah satu unsur yang dinamakan catur asana atau 4 landasan yang berisi landasan idil, landasan konstitusional, landasan struktural, dan landasan operasional yang menjadi dasar praktik etika profesi kejaksaan. Kemudian yang terakhir, dalam upaya antisipasi melanggar etika profesi jaksa sendiri, salah satunya sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut dibentuk unit pengendalian gratifikasi yang mana mempunyai tugas dan fungsi untuk mengantisipasi pelanggaran etika profesi jaksa dalam perkara gratifikasi. Sekian. Baik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami terkait bagaimana tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang jaksa. Mungkin apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam tindakan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.